Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani. Ya, salam dari Borneo Sabah, Malaysia. Borneo Sabah tuh Malaysia. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop, ya, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi sebelum itu apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita yang baik itu dimuliakan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberkati. Jadi apa yang kita mau share pada hari ini adalah satu perkongsian yang saya rasa agak menarik juga lah. Tidak juga penting betul, tapi kalau rosak ini barang, itu injin macam helikopter itu bunyinya, bunyi tepet. Jadi hari ini kita ada satu injin Isuzu D-Max 4JK1 4JJ1 Triton 4D56U. Pokoknya yang pembakaran dalam hampir sama menggunakan sistem exhaust valve cara ABC. Apa itu ABC? Semudah yang senang, yaitu hanya 2 kali pusing saja. Jadi sebelum lebih lanjut, saya nak terangkan di sini apakah maksud valve intake dan valve exhaust. Dan valve itu apa? Valve ini macam-macam cara. Ada yang macam-macam bentuk. Untuk exhaust pun macam-macam cara. Valve ini ada yang valve-nya menggunakan SIM macam Proton Saga FLX. Kalau diesel macam Vigo, kalau tidak silap saya pakai SIM juga. Dan juga kereta-kereta yang seumpama dengannya. Mungkin Honda, tapi Honda banyak kan pakai Rokam yang boleh adjust, yang pakai SIM tak boleh adjust, memang dah ada ukuran dia. Jadi ini hari kita ada satu perkongsian. Kenapa kita perlu kongsi bagaimana cara adjust valve yang saya katakan tadi semudah ABC. ABC tahu kan? Cendol macam cendol tuh. Semudah itulah cara saya. Sebab kenapa saya ada ternampak di YouTube dan juga ternampak di ini macam-macam cara. Dan itu mungkin cara dia tersendiri yang dia rasa selesa. Tetapi saya membuat satu cara yang kalau boleh semudah dan seminimum yang boleh kita pusing itu crankshaft. Jadi crankshaft ini dengan camshaft bersambung. Disambung oleh timing gear dan juga timing chain seperti perbahasan yang sebelum ini. Jadi sekarang ini timing chain sudah ngam. Timing gear sudah ngam. Tapi kalau gap ataupun ruang antara intake punya jarak dengan cam jauh sangat, boleh menyebabkan bunyi tepet, bunyi bising pada enjin. Bunyi tet begitulah. Bunyi bising. Walaupun kau sudah ganti timing chain baru, kau sudah ganti idling baru, idler gear tu yang besar di tengah-tengah antara crankshaft dengan timing chain ke atas tu dia ada idler gear yang bersambung dengan vacuum pump dengan power steering tu ada tengah-tengah tu sebut idler. Idler gear ni dia ada spring. Kalau itu longgar pun ataupun salah timing pun dia boleh bunyi bising. Tetapi ini kita mengandaikan semuanya fit, rantai tidak longgar, tensionnya bagus, makin ngam. Tapi masih bunyi itu enjin bising. Jadi kita ada kaitkan dengan bunyi tepet. Bunyi tepet ni bunyi SIM atau kalau pakai SIM, kalau dia pakai Rokam bunyi valve lah. Valve ini adalah satu jarak. Jadi valve tu yang mana? Sebelum kita menyatakan lebih lanjut apakah itu valve dan untuk kereta injin 4JK1, 4JJ1 dan injin 4D56 lebih kurang sama lah. Tapi kita tidak bahas yang kereta lain, kita bahas apa yang depan mata saya ini. Oke, kalau tengok di hadapan saya ini adalah injin 4JK1 dan ini kita baru general overhaul sebenarnya. Cuma kita belajar sedikit bagaimana kita adjust valve ini semudah ABC. Kalau kita nampak tajuk di depan sana tuh ada ini butterfly. Oke, sekejap ini butterfly-nya lari pula dia. Kita kasih laser. Oke, cara adjust valve engine 4JK1 2 kali pusing saja, semudah ABC. Oke, sebelum kita lihat di sana, kita lihat di sini dulu engine. Oke, di depan saya ini, kawasan di hadapan ini yang ada gambar exhaust nih, dikenali sebagai camshaft exhaust. Oke, camshaft exhaust yang ada exhaust nih, yang ada asap keluar itu disebut exhaust. Jadi yang area sebelah sini nih disebut camshaft exhaust. Yang area sempat udara masuk nih, oksigen masuk, turbo segalanya nih, ada throttle body di sini nih semua nih, ada EGR semua di sini.
Di kawasan sini ini disebut sebagai intake, udara masuk. Oke, jadi udara masuk kawasan sini, kawasan sini ini yang panjang ini, di sini adalah disebut sebagai camshaft intake. Jadi camshaft ini dia jenis twin cam, satu exhaust, satu lagi intake. Jadi kalau orang tanya mana satu exhaust, mana satu intake, tengoklah exhaustnya di mana. Kalau ada exhaust di sini, confirm lah intake di sini kan. Jadi itulah ceritanya. Jadi sekarang ini kita akan mengubah, kita akan mengejas. Sebelum kita adjust nih barang, kita pahami dulu apa maksud pusingan pertama. Oke, sekejap kita tengok exhaust dia ada 8 valve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intake pun ada 8 valve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P1, P2 ini piston lah. Piston 1, piston nomor 2, piston nomor 3, dan piston nomor 4. Oke, di dalam banyak-banyak saya tengok ada perkembangan yang lain tuh. Saya bukan saya katakan dia salah, tetapi bagi saya kita coba bergabung tenaga yang mana lebih memudahkan dan yang mana lebih menjimatkan masa. Bagi pandangan saya, bukan kata saya pandai, tapi pusingan kedua kali sahajalah yang paling bagus. Kalau piston itu sampai 8 biji, lagi masalah. Tetap juga 2 kali pusing. Ini pistonnya 1, 2, 3, 4. Bagaimana pistonnya kalau 8? 8 atau V8, V6 sama saja adjustnya, lebih kurang. Tetap juga 2 kali pusing. Sebab satu pusingan itu 360 darjah. Ini main puli dia nih. 360 darjah. Pusingan pertama. Setiap puli itu dia ada marking. Nampak nih? Kameramen boleh fokus. Nampak anak panah nih? Kecil nih. Nampak ada parit kecil nih? Ini marking dia. Ini dianggap sebagai top. Yaitu marking yang ini top. Ketika dia top, disitulah kita boleh katakan dia ini pusingan pertama. Pusingan pertama ini dialah maksudnya keadaan top di sini ialah keadaan puli dalam keadaan marking di sini. Ya ini nampak kameramen ini ada bekas parit-parit ini lurus dengan nih nokta nih. Nih. Jadi ketika pusingan pertama saya sudah cakap tadi ini pusingan pertama apakah yang di-adjust? Pusingan pertama exhaust, pusingan pertama intake, pusingan kedua exhaust, pusingan kedua intake. Apa pusingan kedua? Nanti kita pusing 2 kali. Sekarang ini pusingan pertama kita ada standby. Jadi kita tengok pergi sini. Oke, kita tengok pusingan pertama yang tadi sudah naik pulinya pusingan pertama dengan syarat idler camshaft ini kena lock pakai spanner 8 dulu. Jangan dia lari Ini 8 nih. Ini mesti di lock dulu. Nanti jangan lupa buka pula. Ini 8 nih, ya nih. Jangan lupa buka nih. Yang kedua yang ini intake pun sama. Jangan lupa buka. Ini kita lock supaya idler gigi ini tidak lari. Kenapa idler itu dibikin? Supaya mengurangkan vibration. Itu tujuan asal dia lah. Jadi sekarang kita tengok. Kalau kita berdasarkan di sana ada exhaust ada 8, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 8, betul? Kita tengok sini exhaust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Begitu juga intake. Kita tengok sini intake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas Jadi sana pun ada exhaust ada 8. Area depan saya ini exhaust. Belakang nih intake. Di sini intake. Jadi kalau ikut daripada lukisan yang saya buat ini untuk memudahkan pusingan pertama. P itu P1 pusingan pertama. Exhaust 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. So pusingan pertama exhaust adalah 1, 2, 5, 6. Oke, kita tengok sini kameramen. Exhaust. Oke, tengok. 1. Exhaust kan kita mau pusing. 1, 2. Nampak nomor tuh yang saya tulis tuh? Pusingan pertama 1. Nampak nomor tuh? 1, 2, 5. Nampak 5, 6. So pusingan pertama untuk exhaust ini sahaja yang dipusing. 1, 2, 5, 6. Oke, kita akan minta satu orang exhaust pusingan pertama pusing. Tapi yang lain sudah kita adjust, cuma dami-dami temberang lah. Jadi yang pertama sekali pastikan, first sekali pastikan ini top. Ini. Kemarin ini pastikan ini top. Ya, ini top. Oke, langkah kedua pastikan yang ini pun top. Nih, nampak garisan ini lurus dengan ini. Ini tidak berapa lurus, nanti kita kasih lurus nih. Titik yang ini lurus dengan ini. Ini. Kalau ini sudah lurus, kompom gigi yang ini pun lurus di celah-celah tuh. Coba kameramen tengok celah-celah nih. Tuh dalam ruang putih tuh, nampak? Nampak? Tuh female and male tuh 2 titik sini masuk dengan itu bertemu dengan
Exhaust pun sama, female and male, ada titik tuh nampak dua bertemu dengan gigi tuh, female dengan male. Female tuh yang lubang, male tuh lelaki yang menajam. Jadi berjumpa di tengah. Pastikan titik itu bertemu dan di bawah ini biasanya kalau sudah ngam di sini, biasanya di sini sudah ngam. Tidak perlu sudah kita tengok yang benda-benda ini tadi. Pasal sebelum kita pasang ini barang, timing chain dengan timing gear sudah kita kasih ngam. Itu penggambaran yang lain sudah kita atur. Jadi sekarang kita tengok adjust pusingan pertama. Oke, pusingan pertama, exhaust 1, 2, 5, 6. Oke, cameraman kita tengok sini. So, satu orang pemain akan adjust. Oke, sekarang kita adjust dami-dami saja. Temberang-temberang sebenarnya sudah adjust nih. Demi penggambaran kita buka balik. Kasih temberang saya dia. Oke, kita akan adjust dan biasanya kita adjust clearance-nya berapa? 20, biasa 15. 15, 25. Ya, intake 15, intake 15, intake selalunya 15 mm. Oke? Exhaust biasanya 25 mm. Alright? Kalau saya lah ada juga yang 10 mm, 20 exhaust. Ini kita ambil 15 mm, 25 exhaust. Oke, kita ambil yang saya selalu guna ada 15 mm. Zul, boleh 15 mm? Kalau petrol saya selalu pakai 10. Tapi diesel ini saya pakai 15 mm saja. Oke, ini 15, cameraman boleh nampak? Nih 15 mm. Betul lah? Kenapa cahaya saya ini nampak sudah ini? 15 mm Oke, kita oleh karena kita adjust dulu exhaust, sebab exhaust dulu kita 1 2 5 6, 1 2 5 6. Oke, kita akan tengok exhaust 25. Ini dulu. Oke. Jadi alat yang diperlukan hanya screwdriver, spana 12. Oke, spana berapa nih Zul? 12 kan? 13? 12. Oke, 12. Ada juga yang pakai 13, aku pun lupa apa kereta. Oke, jadi sekarang ini kita adjust, masukkan, pastikan dia ada gigit-gigit lah. Oke, kita ada nih adjust. Oke. Kita adjust dia. Sepatutnya tadi guna yang aku punya cara itu Arizul. Boleh pakai box pun boleh juga. Oke, kita tahan dia. Oke, kita adjust. Alright. Pas itu ini yang sebelahnya lagi sebegitu juga 25. Kita adjust dia. Alright, pastikan bila kita adjust itu dia ada sangkut-sangkut lah. Ada sangkut-sangkut sedikit. Dia gigit-gigit. Kalau longgar sama juga Anda adjust. Tarik sedikit, kasih ketat. Mana yang ada sangkut-sangkut, gigit. Oke lah itu. Oke, sepatutnya kita ada cara macam-macam cara. Cuma jangan lupa bila kita sudah ngam gapnya, jangan terpusing itu screwdriver lah. Nih. Alright. Oke, itu pusingan pertama. Exhaust sebelah sana pula lagi 1, 25. Yaitu 5 dan 6. Oke, 5 dan 6. Oke. 5 dan 6. Ini penggambaran agak lambat sedikit sebab kita nak belajar kan. Kita mau belajar 5 dan 6 yaitu size-nya adalah 25 mm. Oke, kita tengok. 25 mm. Kita longgarkan dulu skru. Baru tu kita longgarkan skru tengah dia. Pastikan 25 mm. Kenapa exhaust lebih tebal? Sebab exhaust adalah tempat panas. Pengembangan bersih lebih ketara bagi bagian valve injap exhaust. Sebab itu kenapa exhaust kena besar sedikit. Sebab besi ini berubah mengikut kepanasan. Jadi kalau kita ikut intake udara saja sejuk, tidak panas betul. Sebab itu kenapa orang tanya kenapa tidak kasih sama rata? Tidak boleh. Kalau kasih sama rata yang ini kan panas suhu. Besi kalau dipanaskan dia mengembang. Dan tidak bernapas tuh kereta. Oke, sekarang kita lagi ke 6, 56. Oke, 56. Oke, kita masuk 56. Oke, kita adjust 56. Itu kita ketatkan. Banyak macam cara, kita ada box pakai grip tuh boleh juga. Sebab kita mau kasih kuat kan. Tapi sebenarnya cara ini bergantung pada kita. Kalau kita yakin boleh, macam ini selalu sempit. Selalu kita guna yang box supaya curah cari box dulu. Oke, sekarang ini kita takut kalau kita guna ini kita akan kasih calar yang ini. Jadi kita akan pause dulu sekejap untuk kita cari tools yang menggunakan pendekatan kedua. Pendekatan tadi boleh juga kalau macam kancil dia luas ruangnya. Tapi kalau yang sempit begini patutnya pakai box. Lepas itu kita pakai clipper lock. Oke, kita pause dulu sebab dia mengambil masa yang panjang. Kita pause dulu. Miring. Oke, jadi sekarang ini kita akan ke pusingan pertama untuk exhaust sudah. Tadi kita hold sekejap pasal kita nak gunakan tools yang sesuai. Tools yang ini kita gunakan seperti ini. Yaitu kita ada clipper lock.
kita ada box panjang begini dan kita ada screwdriver. Jadi kawasan sempit kita senang. Tadi kita guna pliers itu sebagai pendekatan kalau kita tiada inilah. Ini kita guna yang cara mudah sebab dengan cara ini kalau kawasan sempit kita tidak boleh pusing, nanti dia luka. Kalau yang ini senang, kita pusing dia ada grip di sini. 10 panjang, 12 panjang, 12 box panjang dengan screwdriver leper masuk sini. Kita akan tunjuk. Oke, kita akan tengok sini, kita akan mula pula pusingan pertama intake 1 2 3 4. Oke, intake 1 2 3 4. Oke, kita akan tengok 1 2 3 4. Alright. Oke, kita kasih longgar dulu. Sudah ngam, ada gigit-gigit. Macam kena gigit-gigit macam di Luanti lah. Siapa yang pernah pergi Luanti di Kota Kinabalu Sabah itu, kena gigit-gigit kakinya begitulah dia gigit-gigit itu 15 mm tuh. Begitulah barulah kita lock dia pakai ini. Masih dulu. Tak lurus. Oke. Lepas itu kita kasih ketat. Alright. Lepas itu kita akan pindah nomor berapa itu? 2 piston nomor 1 lah. Sebab 1 piston 2 valve, 2 exhaust, 2 intake. Oke, kita akan tengok. Pusingan kedua 15. Kita longgarkan dulu sampai dia gigit-gigit. Kalau dia masih belum anu lagi, kita gosok-gosok lah. Yang penting bila kita kasih masuk itu nih, dia ada gigit-gigit macam kena gigit-gigit kaki itu, ada sangkut-sangkut. Jangan kita tarik, tidak ada sangkut. Oke, lepas itu baru kita masukkan box untuk kita lock. Supaya kita ada cukup ruang. Box itu tinggi. Tahan yang batang ini kita tahan, ini yang kita pusing. Oke. So, sekarang pusingan pertama selesai, betul lah? Pusingan pertama adalah 1 2 5 6. 1 2 5 6. 1 2 5 6 nih ya. Nih. 1 2 5 6. Oke, pusingan kedua adalah exhaust 3 4 7 8. Oke, 3 4 7 8. Mana 3 4 7 8? Ini 1, ini 3 4 exhaust dulu, Zul. 3 4 7 8 ini. Ini 3 4 7 8. Jadi sebelum kita mau tahu, kita kena pusing dulu ini puli. Oke, kameramen boleh sini. Ini pusingan pertama. Kita tengok pusingan pertama nih. Ini pusingan, kita pusing lagi 1 round, dia jumpa lagi nih barang. Barulah kita adjust yang bakinya tadi itu. So, kita akan pusing main puli. Oke, boleh pusing 1 orang? Kita pusing, dia akan balik lagi. Oke, untuk pusingan kedua lah. Ya. Oke. Pusing dia. Oke, dia akan pusing. Perhatikan titik yang ini, gigi ini. Dia akan pusing 1 round lagi. Oke, pusing 1 round. Alright. Oke, memang ambil masa sedikit. 1 round lagi. Oke, dekat sudah. Ini yang putih-putih. Oke, ini dia. Pastikan dia di titik nih. Jadi pusingan kedua sudah selesai. Ya, Zul? Macam turun sedikit bawah, Zul. Sedikit. Oh, terlebih. Pelan-pelan deh. Oh. Oke. Ngam kah? Aida. Lurus. Kalau saya tengok lurus. Lurus Parit di sini, lurus ngam-ngam di corner nih. Oke, kita tengok betulkah tidak ada free. Untuk 3 4 7 8. Oke, exhaust ini. Oke, kameramen. 3 4 7 8 nih. 3 4 7 8. Oke. Saya tulis dulu 3 4 7 8. Oke, alright. Jadi kita akan adjust lagi saki-bakinya. Tengok ada free kah tidak? Tuh, ada free. Tengok tangan saya. Nah, ada free ya. 3 4 ini pun ada free. Nah, ini nampak tangan saya, kameramen. Tengoknya. Ini ada free nih. Nampak goyang-goyang nih. Kalau dia tertekan, dia tidak boleh goyang nih tangan. Jadi 3 4 7 8. Untuk pusingan kedua nih. Pusingan kedua exhaust 3 4 7 8. Oke, boleh adjust? Oke, exhaust dia adalah 25. Oke, macam biasa juga. Alright, pusingan kedua. Alright, lepas itu sudah ngam, kita lock dia pakai plier lock dengan box 12. Kita tengok, pastikan screwdriver di tangan kiri,
Ya, kita lock dia, jangan ikut terpusing. Kita tahan. Alright. Oke, kita akan pindah lagi 3 4. Oke, sebelahnya 4. Oke, 25 mm exhaust. Kita adjust sampai dia ada sangkut-sangkut. Oke, kita tarik-tarik ada sangkut-sangkut. Oke, itu. Alright. Oke, tengok. Apa Zul? Oke, pusing dia. Oke. Jadi 34 sudah, 78. Nih. 78. Sebab ada aku tengok orang adjust dia by piston ataupun by tanduk. Itu susah sikit tuh sampai 10 kali pusing. Ada yang kalau by piston 4 kali pusing, 4 kali 2 16. Itu waktu kita sengsara lah tengok tanduk lagi. Tak payah tengok tanduk susah-susah, tengok saja tu marking. Selesai. Oke, kita pusing. Kita gunakan pliers ni. Kita pindah pergi sebelah lagi. Yaitu nomor 8 yang terakhir untuk exhaust. Oke. Jadi kita tengok, kita masuk dia. Tengok ada peri ke tidak, kasih jepit sikit dia. Oke, baru setelah ngam sudah dia punya jarak, barulah kita lock dia guna pliers. Oke, Zul. Oke, selesai alhamdulillah untuk exhaust. 3478. 3478. Sekarang kita akan masuk ke intake. 5678. Mana 56? 5678. Ini tengok nih. Pusingan pertama mana yang free? Tuh. 5678. Oke, tuh. 5678. 5678. Betul? 1 2 3 4 5 6. Jadi ini dengan ini. Alright. Oke, pastikan dia intake 15. Oke, 15. Oke, kita akan lock. Setelah ngam, kita lock dia 15. Alright, lepas itu sebelah lagi. Kita akan tarik 56, nomor 6 pula. Nomor ini bermula daripada MP ya, mananya main pulley itu. Di sini kira 1. Di mana-mana timing chain, timing belt itu dikira 1. Oke, kita akan tengok. Alright. Selesai untuk 56, tengok. Kameramen boleh tengok sana. 56. Sekarang 78. Terakhir, intake 78. 78. Oke, kita punya profesional tukang adjust. Boleh laju berkali dia. Nah, yang tadi itu kita menggunakan pendekatan ke pertama lah. Kalau kita tiada tulis begini, ini lagi senang. Kita pakai tulis nih. Oke, yaitu 15 mm untuk intake. Jadi yang terakhir adalah nomor 8. Jadi lepas itu tiada sudahlah, selesailah semua 16 biji valve. Sebab ada saya nampak tuh kesian, bukan apalah. Kalau boleh kita mempermudahkan, kita share lah. Ini ada yang, mungkin ada bagi kita yang baik tanduk, ada yang kononnya kalau tanduk dia tinggi free bolehlah. Ada juga yang piston top, masing-masing setiap piston tuh dia top. Ada juga cara begitu. Jadi masing-masing dengan cara, tapi cara saya ini mungkinlah insya Allah memudahkan. Oke, jadi itu saja perkongsian, yaitu untuk sekali lagi kita punya perbahasan untuk pengetahuan cara adjust valve engine 4JK1. Bukan saya 4JK1 apa-apa saya engine lah yang lebih kurang sama engine ini, itu 4JJ1 ataupun 4D56 sama saja. D atau tak ada D, I atau I sama saja. Kalau ini engine Triton, Pajero, ini D-Max lebih kurang sama saja, yaitu 2 kali pusing. Ya, cara ABC. Itu sajalah sekadar perkongsian. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini dia hanya 2 kali pusing, yaitu pusingan pertama, marking di sini. Kameramen sekali lagi ulang, mudah-mudahan boleh paham sini. Pusingan ini pusingan kedua. Ini pusingan kedua yang kita pusing tadi. Yang penting marking jangan lari. Di pusingan pertama mesti piston berada di atas, itu pusingan pertama.
Oke, jadi di mana-mana piston ini MP, di mananya main pulley. Di mana main pulley, timing belt, timing chain, apa timing gear, ini dikira nomor 1. Nah, kalau dia dari sini, kalau pulinya di sini macam proton iswara, di sinilah dikira nomor 1. Terpulanglah. Di mana nomor 1 bergantung pada di mana kedudukan timing belt atau timing chain atau timing gear. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini, insyaallah. Sekiranya video ini bagus, ya bolehlah subscribe, like ataupun share. Mohon maaf sekiranya video ini kurang jelas ataupun penyampaian tidak berapa cantik. Mohon maaf. Jadi kita cuma share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini boleh memberi manfaat kepada mereka-mereka yang ingin mencoba ijaz bab sendiri, ataupun pada mereka sekadar pengetahuan atau knowledge, mungkin memberi sedikit input yang berguna. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, boleh subscribe, like ataupun share ataupun komen. Mungkin juga ada pengguna engine POJK1 bunyi tepet, bunyi apa, bolehlah menggunakan pendekatan ini, minta tolong dengan komen untuk ijaz. Tapi sebelum ijaz tuh, untuk sebelum saya terlupa, pastikan ini injektor ini buka. Pastikan ini injektor buka. Dia injektor duduk di plastik nih. Kalau kita letak ini injektor, kita tiada ruang untuk ejaz. Ada kereta, injektor tidak mengganggu. Ada kereta lagi bagus, kita buka. Sebab ini barang harganya ribu-ribu ini. 2.000, ada 3.000. Jadi kalau terpatah dia punya nozzle solenoid, menangislah kita. Jadi kalau boleh untuk keselamatan buka. Oke, itu saja untuk perkongsian pada hari ini, insyaallah. Assalamualaikum. Thank you.